Welcome to SKSD Project Rekap Alur Cerita Film. Kali ini saya akan membahas film Thailand yang berjudul The Billionaire tahun 2011. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan seorang anak muda yang keras kepala dan hobi bermain game online, yang pada akhirnya saat usaha orang tuanya bangkrut dan mengalami banyak kegagalan, dia berhasil membuat bisnis cemilan rumput lautnya sendiri, dan kalian pasti pernah membeli cemilan rumput laut itu yang bernama Tokenoi. Sebelum menonton filmnya, siapkan kapasitas otak kalian dengan maksimal agar dapat memahami filmnya. Film diawali dengan pemeran utama kita yang masih duduk di bangku SMA bernama Top Itipat. Top saat ini sedang mengikuti kelas komputer di sekolahnya. Namun, Top yang seorang gamer sejati malah main game online saat pelajaran berlangsung. Yang dimana saya tidak tahu game apa yang dimainkan Top. Yang jelas, game itu lebih burik dari FF. Saat Top sedang asik bermain game di kelas, salah satu player di game itu meminta Top untuk menjual salah satu item langka yang dimiliki Top kepadanya. Nah, biasanya di sebuah game itu pasti memiliki mata uangnya sendiri untuk bertransaksi. Namun, player yang ingin membeli item langka dari Top ingin membayarnya dengan uang dolar Singapura sebesar $500 agar Top mau menjual item langka itu kepadanya. Kemudian player itu pun meminta nomor rekening bank milik Top agar dia bisa mentransfer uang secepatnya. Karena saat ini Top masih SMA dan belum memiliki rekening bank, jadi saat pulang sekolah, Top langsung meminjam buku rekening pamannya untuk memberikan nomor rekeningnya ke player yang ingin membeli item langka dari Top. Setelah itu, Top langsung pergi ke bank bersama pamannya untuk mencairkan uang hasil dari menjual item langka di game. Saat sudah berhasil mencairkan uangnya, Top berkata bahwa dia masih memiliki banyak item langka di game itu dan bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Singkat cerita, Top sudah berhasil menghasilkan uang yang sangat banyak dari menjual item langka di game burik itu. Kemudian dengan menggunakan seragam sekolah, Top pergi ke sebuah dealer mobil untuk membeli mobil baru secara cash dan langsung dibawa pergi ke sekolah. Saat sudah sampai di sekolah, Top langsung menyogok satpam sekolah agar dibiarkan masuk dengan mobil barunya dan parkir di tempat parkir kepala sekolah. Karena hal itu, Top dipanggil oleh kepala sekolah yang berencana akan memanggil orang tua Top karena kelakuan Top yang semena-mena. Namun Top masih bersikap kurang ajar dengan mencoba menyogok kepala sekolah. Karena Top menjadi kaya mendadak, ia pun menjadi sangat populer di sekolahnya. Sepulang sekolah, Top mengajak pacarnya yang bernama Lin untuk jalan-jalan dengan mobil barunya dan membeli beberapa makanan hingga larut malam. Setibanya Top di rumah, dia sudah ditunggu oleh kedua orang tuanya. Dan momen ini mengingatkan saya dulu saat pulang jam 2 pagi habis main di warnet dan ditunggu oleh bapak ibu saya di depan teras rumah dengan ekspresi dan suasana yang sangat mencekam. Kemudian Top ditanya oleh orang tuanya dari mana dia mendapatkan uang yang sangat banyak itu. Top menjawab bahwa dia mendapat uang dari bermain game, namun orang tua Top tidak percaya dengan jawaban dari anaknya. Karena di masa itu menghasilkan uang dari game hanyalah omong kosong belaka. Lalu, ibu Top memintanya untuk serius belajar agar seperti kakak-kakaknya yang sukses di bidang akademis dan sudah berhasil menjadi budak perusahaan. Karena tidak tega mendengar ucapan ibunya, Top langsung mengambil buku lalu menjadikannya alas mouse untuk bermain game. Emang ya, kalau udah kecanduan main game pasti jarang belajar. Kebiasaan Top yang sangat suka bermain game terus berlanjut hingga dia sudah lulus SMA. Walaupun Top tidak lulus seleksi untuk masuk ke kampus negeri, dia tidak peduli sama sekali dengan hal itu karena dia bisa menghasilkan uang yang sangat banyak dari bermain game online. Dengan uang yang dimiliki Top saat ini, dia membeli sebuah PlayStation terbaru di toko elektronik seharga 25.000 baht atau setara dengan 11 juta rupiah. Top mencoba menawar harga, namun si penjual hanya memberikan bonus DVD player bajakan seharga 800 baht jika Top mau membeli PlayStation itu. Tanpa pikir panjang, Top langsung membeli PlayStation itu dan pulang ke rumahnya. Saat sudah di rumah, Top ditanya oleh ibunya tentang hasil seleksi tes masuk ke kampus negeri. Top pun menjawab bahwa dia diterima tapi di kampus swasta. Namun, ayah Top hanya mau anaknya kuliah di kampus negeri karena biaya kuliah di kampus swasta sangatlah mahal. Kemudian, Top menjawab perkataan ayahnya dengan sombong bahwa dia tidak memerlukan uang dari ayahnya karena dia bisa menghasilkan uang sendiri. Sungguh perkataan yang tidak pantas untuk ditiru ya guys. Emang sih surga itu tidak ada di telapak kaki ayah, tapi tetap saja kita tidak boleh merendahkan seorang ayah. Lalu, ibu Top membujuk suaminya agar mau membiayai kuliah anaknya walaupun itu di kampus swasta.
Namun karena bisnis ayah Top sedang jelek dan mengalami banyak kerugian, ayah Top malah memarahi istrinya karena terlalu memanjakan anaknya sehingga Top sering bersikap kurang ajar. Karena tidak tahan melihat orang tuanya bertengkar, Top langsung pergi ke kamarnya dan bermain game online. Namun saat Top akan masuk ke dalam game, ternyata akunnya telah dihapus karena terdeteksi telah melakukan aktivitas ilegal, yaitu bertransaksi di luar game. Hal itu membuat penghasilan Top dari game online berakhir seketika. Karena uang tabungan Top tidak cukup untuk membayar biaya kuliah di kampus swasta, dia berencana untuk memulai bisnis jual beli DVD player. Tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan orang tuanya, Top langsung membeli 50 unit DVD player di toko elektronik tadi. Ketika Top ingin menawarkan DVD player kepada keluarganya, ternyata puluhan DVD player yang telah dibeli memiliki kualitas yang sangat buruk, bahkan tidak bisa dipakai sama sekali. Kemudian Top komplain ke pemilik toko elektronik tersebut karena telah memberikannya barang rusak. Namun hal itu sia-sia karena DVD player itu tidak memiliki garansi. Bahkan si penjual menjelaskan bahwa itu adalah DVD player bajakan dan jika rusak harus membeli yang baru lagi. Karena Top sangat emosi, dia pun tidak sengaja memecahkan kaca etalase di toko elektronik itu dan pemilik toko langsung menamparnya dengan sangat keras. Itu adalah pertama kalinya Top mendapat pengalaman pahit karena telah tertipu membeli DVD player bajakan. Di perjalanan pulang, Top melihat ayahnya yang sedang jalan kaki seorang diri dan dia pun mengajak ayahnya untuk masuk ke mobilnya. Di dalam mobil, Top bercerita ke ayahnya bahwa dia telah tertipu untuk membeli DVD player bajakan. Ayahnya pun menjawab bahwa menjalani sebuah bisnis itu bukanlah hal yang mudah. Jangankan anak kecil, orang dewasa pun banyak mengalami kegagalan saat berbisnis. Lalu ayah Top memberikan segepok uang kepada Top untuk biayanya kuliah di kampus swasta. Namun Top yang masih keras kepala langsung menolak pemberian uang dari ayahnya. Tapi agar Top bisa membayar biaya kuliah di kampus swasta, Top mengambil jimat keluarganya diam-diam dan menggadaikannya di toko jimat. Di Thailand, jimat itu seperti perhiasan emas dan memiliki harga yang bervariatif tergantung dari kelangkaan jimat tersebut. Setelah berhasil menggadaikan jimat dan mendapat uang 100.000 baht atau setara dengan 44 juta rupiah, Top pun berhasil masuk kuliah di kampus swasta. Namun di saat jam perkuliahan, Top merasa bosan mendengar dosen yang sedang menjelaskan materi kuliah. Sehingga Top memutuskan keluar kelas dan menitipkan sebuah perekam suara kepada temannya agar bisa merekam suara dosen yang sedang menjelaskan materi. Walaupun Top saat ini sudah kuliah, Top tidak seperti anak kuliahan pada umumnya yang suka bergaul dan melakukan aktivitas kampus yang tidak berguna. Di pikiran Top saat ini, dia hanya ingin mencoba sebuah bisnis agar bisa mendapatkan uang. Saat sedang mengendarai mobilnya, Top melihat sebuah papan pengumuman tentang pameran mesin pembuat makanan otomatis yang diadakan di sebuah mall besar. Dia pun langsung pergi ke mall itu untuk melihat pameran tersebut dan di sana Top melihat beberapa mesin otomatis dan mencoba makanannya. Kemudian Top tertarik dengan sebuah alat pengaduk kacang Thailand otomatis dan langsung menyewa alat itu tanpa berpikir panjang ataupun berkonsultasi dengan orang tuanya. Saat mesin pengaduk kacang sudah diantar ke rumahnya, Top berkata bahwa dia ingin memulai bisnis menjual kacang dengan alat pengaduk kacang itu. Namun Top langsung dimarahi oleh ayahnya karena dia menyewa alat pengaduk kacang dengan harga yang lebih mahal dengan yang ada di pasaran. Karena sudah terlanjur menyewa dengan harga mahal, Top tetap melanjutkan untuk memulai usahanya dan pergi untuk belajar langsung bagaimana caranya membuat kacang yang lezat ke beberapa penjual kacang Thailand di daerahnya. Singkat cerita, Top sudah mendapat beberapa informasi berharga tentang bagaimana memilih kacang yang bagus, bahan yang cocok digunakan untuk menggoreng kacang Thailand, serta bumbu tambahan agar kacang terasa lebih gurih. Karena fokus ingin berbisnis, Top malah sering bolos kuliah dan meninggalkan alat perekam suara yang dititipkan ke temannya. Padahal materi kuliah yang diajarkan oleh dosennya itu cukup penting, yaitu mengenai bagaimana cara memulai bisnis yang baik dan benar. Berdasarkan semua informasi yang telah didapatkannya dari beberapa pedagang kacang tentang tips dan trik membuat kacang Thailand, Top langsung mencoba untuk membuat kacang Thailand di rumahnya dengan menggunakan alat pengaduk kacang otomatis yang sudah ia sewa. Setelah selesai membuat kacang, Top memberikan kacang buatannya kepada paman, ibu, dan ayahnya untuk dicoba. Lalu mereka mengatakan bahwa kacang buatan Top sangatlah enak dan gurih. Dan tanpa pikir panjang, Top langsung menyewa tempat kosong di sebuah mall besar yang akan dijadikannya untuk tempat berjualan kacang Thailand bersama pamannya. Di hari pertama Top berjualan, ternyata kacangnya sangat sedikit yang terjual. Kemudian saat Top melihat pedagang lain di sana berteriak untuk menawarkan produknya, Top pun menyuruh pamannya untuk berteriak juga dan menawarkan kacang kepada orang-orang yang lewat di sana.
Keesokan harinya, saat Top sedang menemani Lin belanja di pasar, Top tidak sengaja belajar dari pedagang di sana tentang cara menawarkan produk mereka dengan memberikan bonus atau diskon. Ketika Top sedang mengobrol dengan Lin, tiba-tiba Top ditelepon oleh pamannya dan mengatakan bahwa hari ini dagangannya tidak ada yang membeli sama sekali. Padahal paman Top sudah melakukan semua yang disuruh Top sebelumnya. Tapi sayangnya Top harus segera menutup telepon karena pacarnya ngambek dan curiga bahwa Top selingkuh dengan wanita lain, lalu sengaja menjauh dari Lin untuk mengangkat telepon. Emang ya, cewek itu suka cemburu brutal padahal belum ada bukti yang pasti bahwa Top itu selingkuh. Ada dasar cewek. Setelah Top menjelaskan dan membuktikan bahwa yang menelponnya tadi adalah pamannya, Lin pun percaya dan ngambeknya mulai hilang. Lalu saat Lin pergi ke toilet, Top melihat anak-anak meminta sumbangan di depan toilet umum dan ada banyak orang yang menyumbang ke mereka. Top langsung tersadar bahwa kesalahannya selama ini adalah memilih tempat yang tidak strategis untuk berdagang. Lalu Top memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih strategis, yaitu di depan pintu masuk mall. Saat akan menandatangani kontrak untuk pindah di tempat baru itu, paman Top menasehatinya agar tidak terburu-buru dan berkonsultasi terlebih dahulu ke orang tuanya. Namun karena pihak mall berkata bahwa Top akan bisa cepat balik modal di tempat itu karena tempatnya berada di depan pintu masuk utama yang banyak dilewati orang. Tanpa pikir panjang dan tanpa mendengar nasihat pamannya, Top langsung menandatangani kontrak untuk pindah ke tempat itu walaupun harganya lebih mahal. Keesokan harinya, ketika Top sedang melaksanakan ujian di kampusnya, handphone Top terus berdering yang membuatnya tidak tahan dan langsung mengambilnya ke depan kelas. Saat Top meminta izin untuk mengangkat telepon, dosennya malah melarang Top untuk mengangkat telepon karena dianggap melakukan kecurangan saat ujian. Top yang tidak mempedulikan perkataan dosennya langsung mengangkat telepon dan pergi meninggalkan ujian. Ternyata Top ditelepon oleh pamannya yang ingin meminta bantuan Top karena saat ini dagangannya sangat ramai pembeli. Saat pertama kalinya Top melihat ada banyak orang yang ingin membeli kacangnya, Top langsung memutuskan untuk membuka cabang baru di tempat lain agar dia bisa mendapatkan uang lebih banyak karena kacangnya sudah diminati oleh banyak orang. Tanpa pikir panjang, Top langsung menyewa tempat dan mesin baru serta merekrut karyawan yang langsung ditraining oleh pamannya bagaimana cara membuat kacang Thailand. Di sana, Top dihampiri oleh Lin yang tiba-tiba muncul dan memarahinya karena Top tidak pernah bercerita tentang bisnis kacangnya dan juga Lin tidak ingin Top meninggalkan kuliahnya hanya untuk berbisnis kacang Thailand. Itu semua dilakukan Lin karena dia peduli dengan masa depan Top. Teman Top juga memberitahunya lewat telepon bahwa saat ini dia terancam di drop out dari kampusnya karena Top sangat sering bolos kuliah dan mendapat nilai ujian yang sangat jelek. Di lain sisi, bisnis Top tidak berjalan semulus yang dia kira karena mesin pengaduk kacangnya mengeluarkan asap dan membuat plafon mall menjadi kotor sehingga pihak mall ingin membatalkan kontrak dan melarang Top berjualan di sana jika Top tidak bisa membersihkan plafon yang kotor itu dalam 1 hari. Lalu pada malam hari Top ditemani ibunya untuk mengecat plafon yang kotor di mall itu. Saat pekerjaannya hampir saja selesai, satpam mall menyuruh Top untuk berhenti karena waktu yang disediakan sudah habis. Kemudian Top mencoba menyogok satpam itu dengan memberi sejumlah uang, namun satpam mall itu mengembalikan uang Top dan berkata kepada ibu Top agar mengajarkan anaknya makna kejujuran dan tanggung jawab. Sungguh adegan yang sangat tidak mungkin terjadi di Indonesia. Di tempat parkir, Top merasa sangat kesal karena target pekerjaannya tidak berhasil. Dan di saat bersamaan, ibu Top memberitahu bahwa mereka sudah sepakat akan pindah ke Cina untuk memulai hidup baru di sana. Mendengar perkataan ibunya, Top menjadi semakin kesal karena dia tidak diajak berunding saat mengambil keputusan untuk pindah ke Cina bersama keluarganya. Top juga berkata bahwa dia pasti akan berusaha dan membantu keluarganya, karena di hidup ini tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Namun ibunya memohon kepada Top agar dia juga ikut ke Cina karena dengan kondisi keuangan keluarganya yang sangat buruk, setidaknya mereka bisa berkumpul bersama. Keesokan harinya saat Top sedang membuat paspor, Top berpikir keras karena di lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih ingin mencoba menjalankan bisnis di Thailand. Setelah berpikir keras, Top memutuskan untuk tidak jadi berangkat ke Cina dan berkata kepada orang tuanya bahwa dia akan tetap tinggal di Thailand dan akan bekerja keras. Top juga berkata bahwa dia akan memulangkan kedua orang tuanya ke Thailand saat dia sudah sukses dengan bisnisnya. Orang tua Top pun mencoba untuk mengerti dengan keputusan anaknya dan pergi meninggalkan Top ke Cina saat itu juga. Kemudian di mall tempat Top berjualan kacang, pihak mall akhirnya membatalkan kontrak tempat Top berjualan kacang secara sepihak karena Top tidak bisa membersihkan plafon mall sesuai perjanjian sebelumnya. Dan pada hari itu juga Top sudah tidak berjualan kacang lagi dan juga dia resmi di drop out dari kampusnya. Selain itu, rumah orang tua Top pun akan disita oleh bank karena cicilan ayahnya yang tidak kunjung dibayar. Di momen ini, Top merasa bahwa dia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Bahkan saat Top tidak sengaja bertemu dengan Lin, dia langsung memeluk Lin sambil menangis.
Di dalam mobil, Top menceritakan semua masalah hidup yang dialaminya kepada Lin. Lin pun menyuruh Top untuk mendaftar kuliah lagi karena dengan ijazah SMA saja tidaklah cukup untuk meraih kesuksesan. Dengan penuh keraguan, Top berjanji kepada Lin akan mendaftar kuliah lagi. Lalu saat Lin memberikan Top cemilan rumput laut yang dibelinya saat liburan keluar kota, Top pun tidak sengaja mendapatkan ide untuk membuat cemilan rumput lautnya sendiri ketika memakan cemilan rumput laut pemberian Lin yang terasa sangat lezat. Kemudian tanpa pikir panjang, Top membeli rumput laut mentah dan menggorengnya sendiri dengan bantuan pamannya. Sayangnya setelah ratusan kali mencoba, dia tetap gagal karena rumput lautnya terasa pahit dan tidak enak. Karena kekurangan modal, Top menjual semua komputer yang sering dia pakai bermain game agar bisa membeli rumput laut mentah lagi. Karena sudah menghabiskan banyak uang dan belum menghasilkan sama sekali, paman Top pun menyuruh Top agar menyusul orang tuanya ke Cina. Namun, Top meyakinkan pamannya bahwa dia pasti akan berhasil jika terus berusaha. Karena itu adalah keputusan yang dibuatnya sendiri dan jika Top menyerah, maka usahanya selama ini akan menjadi sia-sia. Di hari itu, Top menepati janjinya dengan Lin untuk mendaftar kuliah lagi yang ditemani oleh Lin. Ketika sudah selesai mendaftar kuliah, Top langsung pulang ke rumah dengan membawa stok rumput laut mentah. Saat sudah di dalam rumah, Top kaget melihat pamannya yang jatuh pingsan di dapur. Dia pun langsung membawa pamannya ke rumah sakit untuk dirawat di sana. Selagi pamannya dirawat di rumah sakit, Top mencoba menggoreng rumput lautnya sendiri hingga membuat tangannya terkena minyak panas. Namun saat stok rumput laut mentahnya sudah habis, Top masih saja gagal untuk menggoreng rumput laut agar mau terasa enak. Lalu Top tidak sengaja melihat satu bungkus rumput laut mentah di lantai yang kemarin tidak sengaja terkena air hujan dan dia tinggalkan karena akan mengantar pamannya ke rumah sakit. Tidak disangka saat Top menggoreng rumput laut itu dan memakannya, rasa rumput laut itu menjadi sangat enak dan gurih. Top pun sadar bahwa air membuat rumput laut menjadi lebih gurih dan enak ketika digoreng. Kemudian Top menjenguk pamannya dan memberikan rumput laut buatannya. Paman Top pun kaget bagaimana cara Top bisa membuat rumput laut menjadi sangat enak dan gurih. Lalu Top menjawab bahwa dia mendapatkan sebuah pencerahan dari kecelakaan yang dialami oleh pamannya semalam. Singkat cerita, Top dan pamannya berhasil membuat produk cemilan rumput lautnya sendiri untuk dijual di mall. Semua itu dihasilkan tanpa asap, tanpa penggorengan, dan sangat diminati oleh banyak orang. Melihat dagangannya laku keras, Top menjadi optimis untuk bisa menghasilkan uang yang banyak dari bisnisnya saat ini dan berharap bisa memulangkan kedua orang tuanya. Di saat yang bersamaan, Top ditelepon oleh orang tuanya untuk menanyakan kabar Top. Lalu Top bertanya pada ayahnya berapa sebenarnya hutang yang dimiliki oleh ayahnya saat ini. Ayah Top pun menjawab dengan jujur bahwa hutang yang dimilikinya saat ini adalah sebesar 40 juta baht atau setara dengan 12 miliar rupiah. Mendengar jawaban dari ayahnya, seketika Top merasa dia dan bisnisnya saat ini tidak mungkin bisa melunasi hutang yang dimiliki ayahnya. Dengan kondisi keuangan ayahnya saat ini, Top sadar bahwa dia harus belajar ilmu bisnis dan untungnya, saat Top masih kuliah, dia sering merekam penjelasan dosennya di kelas. Top pun langsung mendengar rekaman itu dan kebetulan materi yang dijelaskan oleh dosennya adalah strategi bisnis pemasaran hutan rimba, yaitu strategi pemasaran dengan menggerakkan partner kita di setiap wilayah agar mau memasarkan produk kita yang nantinya akan menciptakan konsumen dengan sendirinya di setiap daerah. Seketika Top mendapatkan ide cemerlang yaitu memasarkan produknya ke banyak daerah dengan mendaftarkan produknya agar bisa dijual ke supermarket 7-Eleven. Supermarket 7-Eleven itu sendiri merupakan sebuah supermarket terkenal dan memiliki banyak cabang di beberapa negara. Keesokan harinya, Top menelpon kantor 7-Eleven untuk mencari informasi bagaimana caranya agar produknya bisa dijual di supermarket 7-Eleven. Lalu saat Top sudah membuat janji dengan manajer 7-Eleven untuk bertemu dan menjelaskan produknya, Top langsung memberanikan diri untuk datang ke kantor 7-Eleven. Lalu saat sudah bertemu dengan manajer 7-Eleven, manajer itu berkata bahwa produk milik Top saat ini belum layak dipasarkan karena masih banyak kekurangan. Mulai dari desain kemasan yang tidak menarik, ukuran yang terlalu besar, hingga harga yang cukup mahal. Kemudian saat Top pulang ke rumah, dia bertemu dengan Lin yang sedang menunggunya di luar rumah. Mereka berdua bertengkar karena Top tidak mau menceritakan masalah yang dialami dan susah dihubungi. Top langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan Lin dan tidak ingin membuat Lin kecewa karena kuliah Top yang gagal dan kondisi bisnisnya yang belum menghasilkan apa-apa. Keesokan harinya, Top mulai memperbaiki kesalahan produknya dengan membuat kemasan baru dan membuat ukuran produknya menjadi lebih kecil sehingga harganya pun menjadi lebih murah. Karena sudah berhasil memperbaharui produknya, Top kembali ke kantor 7-Eleven untuk menunjukkan produk yang dinamakan Tokenoi yang kini sudah siap dipasarkan. Namun karena manajer sedang sangat sibuk hari itu, Top pun menunggu di luar dengan cukup lama hingga akhirnya setelah 6 jam menunggu, Top menjadi sangat bosan dan memutuskan untuk pergi meninggalkan kantor 7-Eleven. Di dalam lift, Top memberikan semua cemilan yang dibawanya kepada seorang satpam.
Kemudian cemilan itu dibawa oleh karyawan 7-Eleven yang ternyata semua karyawan di sana sangat suka dengan cemilan rumput laut buatan Top. Sementara itu, Top yang putus asa menelpon ibunya dan berkata kenapa hidup ini terlalu keras untuknya, padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibunya pun menyemangati Top agar terus berusaha karena ibunya yakin bahwa suatu saat nanti Top pasti bisa menjadi orang yang sukses. Di malam hari, saat manajer 7-Eleven akan pulang ke rumah, dia melihat sebungkus cemilan rumput laut milik Top di dalam lift. Hal itu menjadi keberuntungan terbesar dalam hidup Top karena dia dipanggil untuk membahas kontrak bisnisnya dengan pihak 7-Eleven. Lalu Top mendapat tantangan baru untuk memproduksi 72.000 kemasan cemilan rumput laut yang akan dipasarkan ke 6.000 cabang 7-Eleven di seluruh negara. Selain itu, pihak 7-Eleven juga akan melakukan survei ke pabrik milik Top dan akan menilai standar kebersihan operasional pembuatan produknya. Di momen ini, Top sangat bingung bagaimana caranya memproduksi 72.000 cemilan rumput laut sedangkan dia hanya memiliki dapur berantakan dan seorang pegawai yaitu pamannya sendiri. Top pun mencoba untuk meminjam uang di bank. Namun karena belum cukup umur dan keluarganya yang masih memiliki hutang 12 miliar di bank, pihak bank pun tidak mengizinkan Top untuk meminjam uang. Di titik ini, Top merasa sangat putus asa dan berencana untuk pergi menyusul orang tuanya ke Cina. Namun sebelum itu, Top menjual mobilnya dan pergi ke toko jimat untuk menembus jimat keluarganya. Saat Top ingin menebus jimat itu, pemilik toko mengatakan bahwa Top sudah lama menjual jimat itu seharga 100.000 baht dan jika Top ingin mendapatkannya kembali, dia harus membeli jimat itu seharga 3 juta baht. Karena merasa telah ditipu, Top membuat kegaduhan di tempat itu hingga akhirnya dia diusir dan ditodongkan pistol oleh pemilik toko. Karena sangat kesal dengan masalah hidup yang tiada henti, Top memutuskan untuk tidak jadi pergi ke Cina lalu membuat pabrik cemilan rumput lautnya di sebuah bangunan bekas gudang ayahnya yang masih dalam status penyitaan bank. Lalu Top memberanikan diri untuk menyewa beberapa karyawan untuk membantunya merenovasi bangunan dan membuat cemilan rumput lautnya. Singkat cerita, pabrik cemilan rumput laut milik Top sudah berhasil direnovasi. Dan di waktu yang bersamaan, dia mendapat kunjungan dari pihak 7-Eleven. Dari hasil survei yang dilakukan, ternyata pabrik Top masih belum memenuhi standar kebersihan. Seperti lampu neon yang harus ditutup agar tidak ada debu yang jatuh ke makanan, saluran air yang masih perlu diperbaiki, hingga keran cuci tangan yang harusnya memiliki injakan kaki untuk menyalakan keran. Lalu, paman Top menyuruhnya untuk menyuap pihak 7-Eleven agar mau meloloskan pabriknya. Namun, karena Top teringat pengalamannya dengan satpam mall, Top tidak jadi memberikan uang suap kepada pihak 7-Eleven karena tidak mau ibunya dibilang tidak mengajarkannya tentang kejujuran dan tanggung jawab. Dari semua saran yang diberikan oleh pihak 7-Eleven, Top langsung memperbaiki pabriknya dan saat ini pabrik milik Top sudah nampak memenuhi standar kebersihan. Itu dibuktikan dengan lampu neon yang sudah ditutup, saluran air yang sudah diperbaiki, keran cuci tangan yang sudah memiliki injakan kaki, serta para karyawan yang memakai perlengkapan yang memadai. Ketika Top sedang sibuk mengawasi proses produksi, tiba-tiba surat dari pihak 7-Eleven pun terkirim ke faxmail milik Top. Namun karena mesinnya kehabisan tinta, Top menjadi susah membaca surat tersebut. Lalu Top mencoba membaca surat itu di bawah sinar matahari dan hasilnya pabrik Top telah disetujui untuk bekerja sama dengan pihak 7-Eleven. Di hari pengiriman produk, Top sangat berterima kasih kepada pamannya karena sudah setia membantunya walaupun telah mengalami banyak kegagalan. Top pun langsung pergi ke tempat pengiriman produknya. Namun karena terlambat 1 jam, pihak pengiriman memarahi Top karena produk Top kemungkinan batal dikirim. Untungnya pihak pengiriman mau memberikan keringanan kepada Top dan mengizinkannya untuk mengirimkan semua produknya. Atas keberhasilan yang diperoleh Top, dia pun langsung menelpon orang tuanya dan mengatakan bahwa orang tuanya sudah bisa kembali ke Thailand. Di sini momen yang menurut saya sangat mengharukan karena setelah Top mengalami banyak kegagalan, akhirnya dia bisa sukses dengan pilihannya sendiri dan bisa memulangkan kedua orang tuanya. 2 tahun kemudian, Top sudah bisa melunasi semua hutang ayahnya. Dan di tahun 2010 saat Top berusia 26 tahun, dia sudah memiliki 2.500 karyawan, mengirim produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven, mengekspor cemilan rumput lautnya di 27 negara, dan memiliki perkebunan rumput lautnya sendiri di Korea Selatan. Hingga pendapatan yang Top hasilkan di tahun 2010 mencapai 450 miliar rupiah. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan mudah patah semangat atas kegagalan yang terjadi karena jika kita menyerah maka semua usaha kita selama ini akan sia-sia. Itu. Saya Deva Anggara, terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.